Oke teman-teman ya, saya udah memantau kasus ini sudah lumayan lama ya. Dan ini sebenarnya perkara simpel ya. Saya membela berdasarkan hukum aja. Siapa yang benar secara hukum? Saya nggak melihat itu satu bintang film, satu petugas sosial siapa, nggak ada. Kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya. Ini yang harus dijawab oleh para donatur, yang harus dijawab oleh Densu dan harus dijawab oleh Novi. Ya kan? Kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal. Saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya, ginjalnya. Ya kan? Tujuan dia baik. Apa? Memberikan ginjal supaya saya bisa sehat, supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan? Tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya salah gunakan, saya minum minuman, mabok-mabokan, apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa. Apa dinas sosial lihat, loh, kamu kok begitu kan? Kamu kemarin saya bantuin, udah ginjal kamu saya ambil balik aja terus potong gitu, secara paksa. Nggak bisa, Pak. Ya jadi gini loh, terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus disampingkan. Kalau kita memang niatnya mau membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela itu. Jadi ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi bukan milik yayasan. Karena donatur itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Ya, yayasan itu sudah bisa berdiri sendiri, itu satu, Pak, ya. Kedua yang saya lihat dari sini ya adalah apa? Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada. Oke, benar. Tapi sekarang posisi dia legal standingnya apa? Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Lah terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah, ya kalau menurut saya, ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau memang Novi itu punya itikat baik yang katanya dia adalah ibu yang baik, ngasih ke bantuin orang, nggak usah pikirin itu uang disalahgunakan atau tidak. Yang namanya sudah donasi, relakan di situ. Jadi biar Agus yang milih, dia dapat duit. Kalau misalnya dia bilang, gue lebih baik buta dibanding nggak makan, saya mau makan dulu, ya udah biarin. Ini pilihan dia, kan uang itu udah dikasih buat dia. Tapi saya yakin kok gitu loh. Ya, kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin lama makin kecil, itu nanti makin lama makin tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi. Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm, ya kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi, ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu.
Ya kan? Jadi jangan pikir uang menlevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan, 100.000, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya, nggak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam. Bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya nggak bayar kena denda ini, bisa dikembalikan ini, penalti ini, nggak ada itu. Donasi itu lu kasih, ya kan, orang itu mau pakai buat apa itu terserah orang itu. Itulah hukum dan itu yang harus kita tegakkan. Ya, jadi jangan orang yang punya yayasan seolah-olah wah daripada Agus pakai buat bayarin utang, ya kan, gua pakai buat orang lain, ODGJ apa segala macam, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Kalau lu mau bantu ODGJ, ya kan, lu bikin aja lagi podcast sama Densu untuk bantu ODGJ. Selesai. Ini kasus satu beresin. Ini kasihan loh orang kalau sampai nggak bisa ngeliat loh, ya. Saya tantangin deh, mau Densu atau mau si Novi, ya kan? Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo, kapan? Saya bawa, dia mau mobil Mercy, saya kasih 3 miliar. Mau cash, saya kasih. Saya bawa cash. Ya, berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja. Ya, kalau berantem itu, orang masih kena pukul sekali, besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngelihat, kalian bisa bayangin nggak? Bangun pagi-pagi, ya kan, bangun tidur, yang dilihat gelap lagi. Kasihan loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini, ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung, ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nggak bisa. Kalau anak Anda yang seperti begini, Agus, apakah Anda diem aja? Pertanyaan saya. Nggak boleh kayak begitu. Ya, apalagi saya tahu, saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya nggak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya nggak membela netizen, saya nggak membela Densu di situ, ya. Densu boleh lu terkenal di situ, ya. Tapi cara kamu kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan, temukan antara Novi sama Agus, duduk bersama, bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ. Ya, jadi bukan hanya penggelapan di sini. Ini sudah melanggar hak asasi manusia ini. Ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium. Lapor polisi. Ya, lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini. Ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngelihat loh. Nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur dengan uang, ya. Makanya kenapa saya jengkel di situ, dan saya tahu walaupun saya akan dihujat sama netizen, saya nggak peduli. Karena secara hukum yang benar adalah kalau orang memberikan donasi, dia nggak bisa minta balik. Nggak bisa minta balik. Mana ada pakai lawyer terus minta balik terus kasih lagi ke orang lain. Berarti lo ngasih pertama kali nggak sukarela dong. Donasi kok, yang namanya donasi jelas nggak? Coba lihat buku dictionary. Sumbangan itu apa? Sumbangan itu pasti sukarela. Nggak ada sumbangan, saya nyumbang ya, tapi nanti anak kamu kawin sama anak saya. Itu bukan nyumbang. Ya kan? Saya nyumbang ya, tapi nanti saya minta balik uang saya. Itu bukan nyumbang. Ya, jadi tolong netizen itu juga harus smart. Ya, saya minta netizen stop politisir kasus Agus.
kita beresin di sini. Ya, kita jadi agent yang membantu perubahan untuk menjadi lebih baik. Jangan ini dijadikan bahan ketawaan. Apalagi orang udah datang ke sana, sudah mau deal, tiba-tiba walk out. Apa itu? Ya kan? Saya minta netizen-netizen ketuk hati kalian lagi di situ, ya. Kalau kayak anak saya, Kate, seperti di sini, wah, ya kan, uang berapapun nggak bisa ganti itu.